Hal pertama yang pria ini lakukan ketika bangun, memeriksa wanita kaya di sebelahnya. Apakah dia masih bernafas? Melihat kabut di cermin, pria itu menghela nafas tak berdaya. Dia tidak menyangka, wanita kaya berusia 80 tahun ini, masih sangat sehat. Kelihatannya, dia ingin mewarisi warisan wanita kaya ini, dan masih harus menunggu lama. Pria ini adalah raja yang membuat iri semua orang. Namanya Mike. Dia tinggal di rumah besar wanita kaya itu. Setiap hari naik skuter, pelayan selalu mengikutinya dimanapun, bahkan mandi dan menonton video. Pengawal akan memegang tabletnya, membantunya memegang. Ketika berjemur, ada pengawal yang menunggu, membantunya kapan saja. Jika terlalu membosankan, dia akan bermain tenis, melatih tai chi, dan jika lelah, menyuruh orang memijatnya. Kehidupan raja seperti ini sangat bersahaja. Hari ini adalah ulang tahun pernikahan mereka. Tapi Mark sama sekali tidak peduli. Dia tidak peduli dengan wanita kaya itu, sampai dia mengirim jam tangan mahal. Seketika wajah Mark langsung berubah. Dia berteriak seperti bayi yang manis, membuat wanita kaya itu gembira. Kemudian, wanita kaya itu meminta hadiah kepada Mark, tapi dia tidak menyiapkannya. Dia kemudian membawa istrinya yang kaya ini, memilih sendiri hadiahnya. Istrinya sangat senang, perlahan mengambil langkah, naik ke atas dan bersiap-siap. Ternyata, pria itu membawanya ke showroom mobil, memilih mobil sport dengan warna yang sama dengan wanita kaya. Tapi wanita kaya berusia 80 tahun ini, lututnya tidak bisa lagi ditekuk, apalagi masuk ke mobil sport ini. Mark dengan wajah kesal, mulai mengambek. Demi menghibur suaminya, wanita tua ini pun membelinya. Semua ini ada dalam genggaman Mark, dan alasan mengapa pria ini bisa menjadi raja. Sejak dia kecil, ayah Mark adalah seorang pengemudi tanker. Satu kali karena kelelahan, dia tertidur dalam perjalanan pulang, menabrak ke rumahnya sendiri. Kemudian kapal tanker itu meledak, dan ayahnya meninggal di tempat. Setelah menyaksikan tragedi ayahnya, Mark kecil memiliki pemahaman baru tentang kehidupan. Dia harus menjadi kaya. Jadi dia menunjuk ke sampul majalah dan memberitahu adiknya, ketika dia dewasa, dia akan menikahi wanita ini. Beberapa tahun ini, dia telah berpegang pada mimpi ini. Setiap hari keluar masuk klub senior, sampai dia bertemu wanita tua ini. Wanita ini tidak punya anak, dan pendamping, tapi memiliki miliaran dolar. Dia target yang sempurna. Dia adalah idaman para pria di seluruh dunia. Mark yang memiliki sifat seperti raja. Melihat wanita-wanita genit ini, Mark sengaja memperlihatkan tubuhnya yang seksi, pantat yang padat. Seketika keseksian Mark, kemanapun dia pergi, dia membuat semua wanita kaya itu tergila-gila padanya. Mereka melepas kacamata hitam mereka dan melihatnya, bahkan dengan flamboyan mencoba untuk mendapatkan perhatiannya. Tapi Mark tidak tergerak, hingga wanita kaya berusia 55 tahun itu muncul. Dia adalah wanita terkaya di dunia. Dia tidak memiliki saingan. Mark akhirnya menemukan wanita impiannya. Mark terjun ke kolam, berenang di depan wanita kaya, mengibas rambutnya dengan percaya diri, memperlihatkan tubuhnya yang six-pack. Dia berhasil menikahi wanita itu dan menjadi keluarga kaya. 25 tahun telah berlalu. Wanita kaya itu berusia 80 tahun. Mark juga telah menjadi paman setengah baya. Hari ini dia pulang dengan mobil sport, menemukan mobil mewah di depan villa, melihat ke dalam rumah. Wanita kaya berbaring di sofa mengisap oksigen. Seorang pria muda tiba-tiba keluar. Mark melihat ini. Dia merasa kesal. Apakah kamu diselingkuhi? Ternyata, ketika wanita kaya mengambil air dari pria muda itu, secara resmi dia juga telah menceraikan Mark. Karena perjanjian pranikah, Mark tidak bisa mendapatkan poin sekarang. 25 tahun masa remajanya telah dirampas. Dia bahkan ditendang keluar dari villa. Mark berdiri di jalan, entah harus kemana. Bahkan skuternya dicuri di depan umum. Dia putus asa. Akhirnya dia ingat kepada adiknya, tapi dia terbiasa tinggal di mansion, mengeluh lingkungan hidup di sini, hidup bermalasan di sini, tidak pernah peduli dengan pekerjaan rumah, karena adiknya biasanya sibuk dengan pekerjaan. Dia melemparkan tugas mengantar jemput kepada Mark. Hari ini, di gerbang sekolah keponakannya, dia bertemu dengan seorang wanita bangsawan, yang menyinarinya. Dia pasti wanita kaya. Mark tiba-tiba menyala. Dia bersemangat untuk belajar dari keponakannya. Wanita ini adalah nenek dari teman sekelasnya, dan suaminya meninggal tahun lalu. Mendengar berita ini, Mark merasa senang. Kesempatan bagus untuk menjadi kaya akhirnya datang lagi. Pria ini memiliki sifat buruk, tidak bisa hidup keras. Demi mendekati wanita kaya, dia tak segan-segan mewarnai rambut putihnya dengan semir sepatu, dan melompat ke kolam. Dia seseorang yang suka hidup mewah. Mark
Sejak bertemu nenek kaya dari teman sekelas keponakan saya, dia kembali berdiri, memutuskan untuk menaklukkan wanita kaya dengan ketampanannya, menikah dengan keluarga kaya itu. Dia datang ke salon kecantikan, mencabut bulunya, memutihkan giginya, memakai masker wajah, dan hasilnya sangat bagus. Tapi setelah beberapa cedera, dia sadar kalau dia semakin tua. Entah bagaimana dia berpakaian, bulu di tubuhnya telah beruban. Kemudian, dia menemukan semir sepatu di samping. Dia menggunakannya, warnai rambutnya dengan semir sepatu, dan kemudian melangkah dengan gagah, berjalan ke kolam renang. Ketika Mark muncul, dia berhasil menarik perhatian semua orang. Bulu dada yang gemuk dan dipoles sepatu itu, membuat orang-orang tercengang. Tapi Mark sangat percaya diri. Dia membusungkan dadanya dan melompat ke air. Ternyata semir sepatu meleleh di kolam renang, langsung berubah menjadi hitam. Tanpa dia sadari, dia mengira kolam ini dangkal. Setelah berjuang untuk berenang ke darat, wajah Mark penuh dengan semir sepatu, membuat wanita kaya itu terkejut. Hal ini membuat wanita itu marah. Dia malah diusir dengan kasar. Melihat apa yang dia lakukan, keponakan sangat kecewa. Ini membuatnya malu di depan teman-temannya. Adik Mark juga menyalahkannya, demi hidup mewah. Dia bahkan tidak melepaskan nenek teman keponakannya. Adiknya akhirnya mengusirnya. Mark merasa bersalah. Jadi dia menulis surat permintaan maaf yang tulus. Untuk tema keponakannya, berhasil menyelamatkan persahabatan mereka. Beberapa bulan kemudian, adikku memiliki janji dengan klien. Hari ini, dia datang untuk bertemu dengan klien itu. Klien turun dari helikopter. Bisnis ini membuat adiknya gugup. Dia sangat berterima kasih kepada wanita ini karena bersedia memberinya kesempatan. Tanpa diduga, wanita kaya itu berkata, "Suami saya yang merekomendasikan Anda." Tiba-tiba, seorang pria turun dari helikopter. Ternyata dia adalah Mark, kakaknya. Dan, Mark tetap menjadi raja yang selalu hidup mewah. Di akhir film, pria muda itu, yang menggantikan kedudukannya, juga sama dengannya. Setiap pagi ketika bangun dan melihat ke cermin, menantikan wanita kaya itu segera mati. Akhirnya hari ini, cermin tidak ada berkabut, dan film pun berakhir. Entah pria malas ini, berhasil mengambil warisannya, atau tidak. Hanya hidup sia-sia seperti ini. Film berjudul Bagaimana Menjadi Kekasih Aladin, adalah sebuah film komedi. Jika Anda benar-benar ingin menjadi kaya, harus siap mengandalkan diri sendiri. Jika itu kamu, apakah kamu ingin